Halo Delser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, cakap-cakap di balik mikrofon. Di era serba digital seperti sekarang, cara kita mengelola keuangan sudah mengalami perubahan yang sangat pesat, mulai dari transaksi non-tunai, mobile banking, hingga berbagai layanan keuangan berbasis aplikasi. Semuanya hadir memudahkan hidup kita. Namun, di balik kemudahan itu, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang baik agar bisa memanfaatkan teknologi secara bijak dan aman. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang literasi keuangan digital, juga akan berbagi insight, tips, dan edukasi seputar pengelolaan keuangan di era digital ini. Dan sudah hadir bersama kita narasumber dari Bank Syariah Indonesia, selaku Transaction Banking Retail Supervisor BSI Medan Area, Bapak Ridho Astia Rahman. Selamat siang Bapak. Siang. Betul nggak sih Pak namanya? Bapak Astia ya Pak? Astia. Bapak Ridho Astia Rahman ya. Nah itu dia, jadi selamat datang Bapak. Sama-sama. Di podcast kita. Terima kasih sudah hadir, menyempatkan waktunya ke studio kita. Luar biasa, yang penting sehat Bapak ya. Alhamdulillah. Semangat. Semangat. Anak muda harus semangat. Nah itu dia yang paling penting. Nah gimana nih aktivitasnya bersama BSI ini, Pak? Ini Pak Ridho atau Pak Astia yang enak paling dipanggil? Ridho aja. Pak Ridho ya, oke Pak Ridho. Ya kalau aktivitas sama BSI sih happy aja ya. Happy aja ya. Happy aja. Karena kita kan bagian yang jalan-jalan. Oh bagian jalan-jalan ya. Happy sih happy. Happy ya. Passion banget kayaknya ya. Sesuai dengan passion kerja ya. Ya, passion banget lah. Bisa dibilang 50% main sambil kerja. Main sambil kerja ya. Ada hobinya juga. Iya. Tapi berpenghasilan juga gitu ya. Itu dia. Itu yang penting itu untuk yang muda-muda sekarang, yang penting uang-uangnya itu ya kan. Iya benar, uang kerja tapi mengasihkan. Berkah lagi. Nah itu Insya dia. Allah. Amin. Oke, nah kita mau bahas dikit nih Pak tentang literasi keuangan digital ya. Siap. Tapi kita pengen tahu dulu, pengen kenal dulu sebenarnya seberapa penting sih literasi keuangan digital ini menurut Bapak di zaman era sekarang ini. Wah, kalau kita ceritanya zaman sekarang ya, Pak ya. Zaman sekarang itu udah zamannya digital gitu. Bahkan bisa dibilang mundur kalau kita nggak ngikut ke era digital sekarang. Gitu. Kita nggak usah jauh-jauh kita cerita Pulau Jawa. Di Sumatera saja, itu rata-rata baik yang muda maupun yang tua itu udah jarang banget bawa yang namanya cash. Semuanya udah digital, baik itu QR, baik itu dia virtual account dan jenis-jenis sebenarnya sudah dilakukan gitu kan. Tapi tetap literasi ini sangat penting untuk kita ulang-ulang lagi agar makin safety dalam digital ini gitu. Sebenarnya lebih mudah kalau memang sebenarnya mengenai uang digitalnya, nggak harus bawa cash ya. Masa mau beli sebelah aja bawa 20 juta kan gitu. Wah, itu tukang sebelahnya kalau dibeliin 20 juta satu pakam kayaknya makan sebelah ya. Nah itu dia, jadi memang penting ya Pak untuk di era zaman sekarang. Nah itu dia tadi contohnya, kita bisa namanya uang digital hanya perlu bawa handphone doang ya. Iya. Nah itu dia. Oke, nah kita lanjut nih, apa yang membedakan perbankan digital syariah khususnya BSI nih ya dengan bank konvensional lain ini? Ini sebenarnya jawaban aslinya tuh 8 SKS ya. Wah iya. Wah banyak loh. Banyak. Berarti ini pertemuan pertama dong? Iya, jadi karena yang dilakukan syariah atau tidak syariah itu sama, makan orang muslim sama tidak mungkin makan itu sama-sama makan gitu kan. Jadi secara simpelnya kalau kita singkat jadi satu SKS, itu underlying akad dan ekosistemnya yang membedakan. Gitu dia. Jadi ada akad-akad yang diatur secara syariah gitu kan. Sedangkan kalau untuk implementasi atau penikmatnya, pelanggan atau customer atau nasabahnya bisa siapa saja gitu. Karena ini sistem kan. Sistem ya benar ya. Iya. Nah, kalau ceritain sistem artinya yang untuk buat non muslim bisa dong? Bisa banget gitu loh. Kapan lagi loh non muslim pakai tabungan di BSI yang nggak ada potongan Rp1.000 bahkan gitu kan. Jadi kalau kita naruh uang 100.000, saldo kita tetap 100.000. Lupa nih, tahun depan baru ingat, punya tabungan nih di BSI. Masih 100.000, nggak dipotong. Nggak dipotong. Iya. Jadi boleh nih ya? Boleh banget. Dan ada yang sudah bergabung? Banyak banget. Kalau sebut merek menjaga kode etik jurnalistik. benar. Tapi udah banyak ya bergabung. Banyak banget. Bahkan organisasi-organisasi besar ya udah bergabung sama kita gitu. Nah, itu yang non muslim ya. Non-muslim. Nah, ini buat warga Deli Serdang ya. Jadi jangan berpikiran yang syariah itu khusus yang muslim. Enggak. Ternyata sudah banyak ya. Tadi yang bergabung bersama BSI baik itu dari non muslim. Nah, luar biasa nih. Nah, kita lanjut lagi nih ya Pak Ridho. Gimana sih Bank BSI ini menjangkau masyarakat di daerah yang masih minim
akses digital, karena sesuai dengan tema kita adalah literasi keuangan digital nih. Nah, seperti apa nih? Baik. BSI itu secara khusus tuh tidak ada gitu, tapi secara umum itu dilakukan setiap hari kami. Jadi BSI itu punya layanan ekstra kantor namanya Laku Pandai. Nama dari BI-nya Laku Pandai, nama resminya dari BSI adalah BSI Agen. Gitu. Nah, BSI Agen ini itu kami khususkan memang diletakkan di tempat-tempat atau daerah-daerah yang jauh dari bank. Sebenarnya jauh dari bank. Pasar utamanya adalah yang kalau ke ATM aja butuh waktu 5 menit. Kalau narik uang ke Indomaret butuh waktu 5 menit gitu kan. Nah, kita buat di situ warung-warung, kalau bahasa Medannya kede. Itu kita jadikan agennya BSI, kita latih. Jadi di situ dia bisa bertransaksi secara digital mewakili BSI, seolah-olah dia kasirnya, tellernya, dan pimpinan cabangnya secara langsung. Gitu. Itu keren tuh. Jadi bagi Pak Ibu nih mungkin juga yang dari Serdang ya, yang merasa nih punya lokasi jauh dari ATM, potensi tuh jadi agennya BSI. Pertama, kita itu secara tidak langsung menggalakkan transaksi digital di lingkungan kita. Kedua, dapat cuan, Pak, kan itu ada fee-nya. Benar. Dapat cuan, Pak. Gitu dia. Jadi BSI itu secara khusus kita literasi pembelajaran ke desa-desa itu tidak, tapi ada. Tapi tidak rutin, maksudnya tidak dijadwalkan. Kita jadwalkan bahwasanya literasi keuangan ini sangat penting, keamanannya seperti apa, cara mengamankan diri seperti apa. Karena gini ya, digital ini kan rentan, ada kerentanan kan. Iya, pasti. Gitu dia. Jadi kita mencoba menyampaikan, kalau yang muda-muda mungkin jauh lebih ini ya, menerima. Ya, yang agak-agak gen-gen boomers biasanya itu yang butuh sentuhan tambahan kan, sentuhan dengan nada lembut ya, nada dering kata kalau anak-anak zaman sekarang bilang, bahwasanya digital itu aman banget loh. Gitu kan. Digital itu aman banget, digital itu memudahkan. Yang tadi Bapak bilang mau beli seblak bawa uang 20 juta rupiah, sekarang cukup bawa handphone. Kalau dulu takut ketinggalan dompet, kalau sekarang takut ketinggalan handphone. Iya. Benar. Tapi memang kalau di lapangan sendiri Pak Rido masih sering ketemu nggak sih buat gen-gen boomers yang ketakutan akan uang digital ini? Masih banget. Apa yang sering menjadi alasan mereka? Takut hilang, lupa password. Itu yang pertama tuh. Lupa password. Saya tuh punya saldo loh di wallet X. Tapi lupa password, hilang ya duitnya. Enggak loh, Bu, tinggal lupa password aja. Nah, trouble utamanya ini penemuan saya pribadi, saya tidak secara riset. Boomers ini bikin emailnya dibikinin waktu beli handphone. Jadi mereka sendiri untuk reset password emailnya nggak tahu passwordnya apa. Makanya itu trouble. Tapi secara digital sebenarnya kita tinggal lapor call center saja, verifikasi data kita, insya Allah uang kita nggak hilang. Gitu. Ya. Karena digital ini sebenarnya aman banget kecuali dari penipuan dan phishing ya. Nah, itu kita yang butuh menjaga diri gitu. Nah, tadi kalau misalnya nih dari nasabah dari BSI sendiri ada yang kena tipu atau phishing tadi nih ya Pak Rido, apa yang harus dilakukan nih oleh nasabah nih? Apa langsung ujuk-ujuk datang langsung demo gitu enggak ya? Jadi mengenai phishing ini sebenarnya BSI itu IT kita itu aktif per detiknya 24 jam melalui sistem itu memblokir jalur-jalur phishing gitu, menggunakan link-link BSI ataupun menyerupai BSI. Makanya kalau Bapak coba-coba cari di Google BSI, itu yang muncul pasti BSI link resmi saja. Karena yang menyerupai itu per detik di delete. Gitu. Di blok sama IT kami. Gitu. Jadi insya Allah kita sudah mengupayakan agar tidak terjadi phishing pada nasabah kita. Nah, kayak mana nasabah yang misalnya amit-amit dari lain, dari jalur lain, mungkin media sosial ya. Banyak media sosial masuk, ini nih contoh kadang-kadang undangan pernikahan, rupanya phishing dibuka gitu kan. Ya upayakan tetap sadar ya, karena kesadaran yang penting. Karena kebanyakan penipuan itu ketika dia memang tujuannya ngundang atau hanya pemberitahuan by system atau teleconference, dia hanya menanya, tidak meminta data kita. Seperti OTP, seperti verifikasi, nomor rekening, nah itu tidak akan minta kalau memang itu resmi. Tapi kalau sudah sampai ke situ kita harus sadar, ini sudah mulai penipuan. Lanjut pertanyaannya, kayak mana kalau yang udah? Yang udah terjadi, udah. Nah, yang udah itu lapor ke BSI,
terserah mau melalui call center atau datang ke BSI terdekat, insya Allah kita lakukan penanganan secepat mungkin. Kalau memang saldonya belum berpindah, maklum ya kan, kalau penipuan ini kan lebih pintar sehari dari yang ditipu biasanya. Benar, gitu ya. Ya, pasti. Itu kata-kata orang tua zaman dulu tuh, penipu itu lebih pintar satu hari dari yang ditipu. Biasanya pindah gitu kan, bucket to bucket. Nah, selama itu belum terjadi, kita masih bisa blokir minimal. Benar. Setidaknya dua-dua tidak dapat dulu nih kan. Nanti secara hukum kita bantu nasabah untuk melaporkan ke pihak terkait untuk memproses. Karena kan yang bisa memindah-mindahkan saldo itu pertama nasabahnya sendiri, kedua pihak hukum ya, pihak yang berwenang. Gitu. Nah itu dia, jadi jangan langsung panik nih. Ya, yang paling benar jangan panik. Jangan panik, tapi jangan salah. Tapi jangan salah, itu dia ya. Karena memang kita tahu ya, saya setuju dengan Pak Ridho, bahwasannya memang kalau boomers itu ya, bahkan untuk pasportnya aja ditempel di bawah handphone. Iya. Jadi ini yang sering terjadi penipuan atau phishing tadi. Nah itu ya. Yang paling simple tuh sering dengar tuh, 128. 128 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Itu password umum ibu-ibu lah itu. Template banget ya. Template banget. Kalau dia agak ke milenial, biasanya 1 sampai 8 tapi kata-kata. 1 SAMPAI, 8-nya angka kata-kata. Oh gitu. Dia itu membedakan itu. Itu bukan penelitian juga, itu temuan pribadi. Tapi memang kita berbicara data ya, karena yang itu sering terjadi di lapangan. Sering terjadi di lapangan. Kadang-kadang tadi lah nasabah datang, Bu ini pinnya apa, tanggal lahir, nggak boleh tuh. Nah kami sekali lagi mengedukasi kepada nasabah BSI ataupun nasabah bank pada umumnya dan layanan digital pada financial layanan keuangan. Jangan PIN transaksi kita tanggal lahir, karena itu adalah PIN yang sangat mudah diretas atau ya. diambil oleh pencuri gitu. Maupun tanggal lahir, lebih baik tanggal lahir istri, suami. Itu manfaatnya tambah loh Pak. Setidaknya ketika istri ulang tahun tahu tanggalnya. Karena ya di Al-Quran itu ada tuh kata-kata tipu daya perempuan tuh mengerikan kan. Benar. Sempat Bapak nggak tahu tanggal lahir istri Bapak, bahaya Bapak. Lebih baik jadi PIN. Dua manfaatnya, lebih aman, di rumah pun tentram. Aman. Ya itu. Ya ternyata kita udah tahu nih alasannya kenapa jangan pernah pakai nomor nomor tanggal lahir kita, karena memang itu alasannya ya, mudah diretas, walaupun kita berpikiran itu yang paling mudah diingat gitu. Ya upayakan nomor-nomor lain, nomor-nomor unik lah gitu kan, nomor-nomor unik. Kalaupun nomor istri sebenarnya juga nggak safety banget sih, tapi setidaknya sudah mengupayakan ya, jadi luar biasa ya. Jadi tadi juga Pak Ridho sampaikan bahwasannya kalau untuk bisa bergabung juga Pak ya, buat agen BSI ya. Oh bisa banget. Bisa ya. Dan ini sudah banyak di daerah-daerah yang minim akses digital nih Pak ya. Nah ini unik nih Pak. Tujuan utama BSI itu bikin agen itu untuk daerah-daerah yang jauh dari layanan perbankan, layanan digital saat ini, gitu. Tapi nyatanya di desa memang tumbuh, di kota ikut. Gitu. Bahkan ada yang saingan. Jadi ini BSI nih cabangnya. Di seberangnya bikin agen, kantornya mirip kantor BSI. Oh gitu. Apa kelebihan dia? Di BSI kan masuk, Assalamualaikum Bapak, ada yang bisa dibantu, antri dulu. Benar. Kalau di depan, Bang titip ya transfer anakku. Nanti ambil lagi. Itu kelebihan dia. Gitu loh. Makanya jadi saya bilang, Bapak Ibu yang mau jadi agennya BSI, itu monggo saja, silahkan saja, nggak ada larangan. Apalagi sampai saat ini BSI itu nggak ngasih target kepada agennya. Gitu loh. Bahkan sewa mesin edisinya gratis, BSI yang bayarin. Oh gitu. Iya, BSI yang nyediain mesinnya, ngasih banner gratis, ngasih spanduk gratis, kasih sertifikat juga. Dan kapan lagi kamu bisa jadi teller dan kepala cabangnya langsung? Dialah pimpinan cabang, dia juga tellernya. Kecuali nanti udah besar, mungkin sudah pakai anggota ya. Gitu. Punya cabang banyak gitu Pak ya. Ya benar. Ayo, kapan lagi nih gabung jadi agen BSI, luar biasa. Oke, kita lanjut lagi nih Pak Ridho. Nah, seperti apa sih kolaborasi sinergi kolaborasi BSI ini bersama pemerintahan daerah Pak? Deli Serdang ya. Iya benar. Ini alhamdulillah nih, BSI itu dikasih kesempatan sama Deli Serdang sebagai salah satu jasa perbankan untuk menerima pembayaran saat ini tuh mata-mata pajak ya. Mata-mata pajak. Nah, itu juga secara digital Pak. Gitu. Jadi WP kita atau wajib pajak di Deli Serdang itu nggak perlu lagi keluar rumah panas-panasan ngengkol motor ngisi minyak yang sekarang udah antri ya, gitu kan? Karena solar 25.000 ya kalau nggak salah. Benar. Dari rumah aja buka handphone, buka Bion, nih ya kan? Asiknya kalau sudah punya Bion, tinggal buka Bion, bayar pajak, pilih mata pajaknya. Mungkin kalau dia pengusaha restoran, berarti makanan dan minuman. Kalau dia PBB,
dia pajak PBB. Kalau dia notaris misalnya BPHTB, tinggal pilih BPHTB, tinggal bayar saja, duduk di tempat, selesai transaksinya dan buktinya ada. Gitu. Gitu. Jadi nggak perlu antri minyak, antri lagi di loket ya? Iya, ngantri-ngantri di loket, capek berdiri ya kan, atau kena panas. Apalagi sekarang Medan tuh katanya matahari satu orang satu kan gitu ya. Kayak Deli Serdang kan. Panas banget dong. Iya. Deli Serdang go to Bekasi. Iya, mataharinya satu orang satu. Iya, go to Bekasi ya. Iya benar. Nah tadi Bapak sempat ngucapin nih, Bion ya Pak ya? Bion. Nah ini aplikasi apa? Baru kah atau memang sudah ada dari dulu? Dan kalau memang baru, apa yang membedakan dengan aplikasi yang sebelum-sebelumnya dengan, atau mungkin contohnya BSI Mobile ya? Iya. Ya, apa yang menjadi perbedaannya nih? Jadi dulu BSI awal-awal merger ya 2021 itu mobile banking namanya BSI Mobile. BSI Mobile ini cuman bisa memenuhi kebutuhan nasabah itu ya transaksi dan pembayaran gitu. Nah, sedangkan Bion itu upgrade lagi jadi teman. Tujuan Bion ini diciptakan adalah menjadi teman finansialnya si nasabah. User, Di situ selain untuk pembayaran dan transaksi transfer, juga ada menu investasi, ada menu agama, ada layanan keagamaan di situ. Itu adalah gabungan atau integrasi. Bion itu adalah integrasi dari finansial, sosial, dan spiritual. Ada dalam satu aplikasi. Jadi kayak asisten ya? Iya, jadi kayak kawan. Mau cari yang muslim ya, mau cari masjid terdekat. Udah nggak buka Google Map, Pak, buka Bion saja. Kalau mau arah kiblat, mungkin udah sholatnya di mana aja nih, yang penting bersih, buka arah kiblat dari Bion aja. Benar. Aduh, lupa nih belum bayar zakat fitrah atau zakat harta, dari Bion aja. Gitu. Jadi Bion ini sahabat finansial, sosial, dan spiritual lah. Untuk nasabah-nasabah BSI. Yuk yang belum gabung, cobain manfaatnya Bion. Insya Allah menyenangkan, apalagi kalau buka rekeningnya tanpa biaya. Tanpa biaya ya. Dan bisa dilakukan di rumah juga? Bisa dilakukan di rumah. Buka rekeningnya online. Tinggal download Bion dari aplikasi, baik itu App Store maupun Play Store. Tinggal isi data diri, selfie, kedip-kedip mata, jadi. Karena yang diminta itu sama tuh, selfie, kedip-kedip mata, jadi nomor rekeningnya. Nah, kita dengar nih ada fitur yang paling diminati nih sama nasabah di aplikasi Bion. Kira-kira apa sih itu? Saat ini ya data terbaru itu bilang bahwasanya Bion BSI itu digunakan oleh penggunanya, oleh user itu pertama kris, kedua itu emas, Pak. Oh, emas. Emas. Semenjak emas ini hits ya. Iya benar. Hits ya. Hitnya tuh lucu kalau dulu emak-emak ya main emas. Sekarang semua orang main emas. Main emas ya. Main emas. Jadi BSI itu di Bion ada namanya tabungan emas, ada cicil emas. Selain tadi kris, pembayaran, transfer dan lain-lain, emas kita itu paling sering dikunjungin. Apalagi nih Mas lagi turun nih. Yang ini ya sahabat investasi nih yang baru dapat ilmu bahwasanya ketika murah waktunya beli. Wah, makin dibeli dong. Apalagi kan hari ini BSI emas itu turun 20.000 nih. Turun 20.000 turun. Jadi beli gitu. Dan nggak rugi, Pak. Betul nggak rugi. Jadi kalau saya sudah ketemu nasabah saya yang saya paksa nih, terserah dia mau pilih tabung emas atau cicil emas, itu tahun depan ketika ketemu itu senyumnya beda, Pak. Senyumnya beda. Pasti beda. Tahun lalu, bulan Desember, bulan 8 tahun lalu, saya masih ingat harga emas itu 1.800.000 per gram. Saat ini kita hitung yang murah saja, 2.700.000. 2.700.000. Sudah 900.000, Pak. Kalau dia belinya 10 gram tahun lalu, tahun ini dia udah dapat duit 9 juta, Pak. Siulnya beda, Pak. Ya kan, siulnya beda-beda. Gitu dia. Senyumnya pun beda ya. Udah senang. Gitu ya. Jadi memang awal-awalnya tuh, ini tantangan kami juga nih, agak unik nih emas ini. Kalau kami, ayo Pak, tabung emas di BSI, ayo Pak, cicil emas di BSI. Males. Ketika yang tadi bilang, males terus mau, tahun depannya mau lagi. Gitu ya? Tapi tetap ketemu orang baru, takut, ada ketakutan. Tadi saya bilang, digital ini sedikit menakutkan bagi yang belum merasakan. Pertama ya, tips and triknya untuk mengetahui atau menjaga digital tetap aman, pertama rasakan dulu, kedua pelajari, ketiga cari celahnya. Jangan sampai kita tertipu di situ. Benar. Ya, jadi kalau ketemu nasabah yang senyumnya nggak enak, tahun depan pasti mudah-mudahan enak. Enak. Pokoknya kalau Bapak gabung di BSI, udah punya Pak ya?
Saya di prospek dong. Saya jadi di prospek dong. Infonya udah punya. Cuman kan belum punya tabungan Mas sama cicilan Mas dibikin Pak, dicobain. Nah, setelah podcast kita lanjut ke pendaftaran langsung sama Bapak Rido nih. Oke. Nah, Pak, tapi dengan bergulirnya zaman gitu ya, digital. Nah, keuangan digital nih tentang digital selalu maju pesat ya, Pak. Tapi kita juga tidak istilahnya tetap ada namanya kekhawatiran dong gitu ya. Betul. Soal keamanan bank digital nah gitu kan. Banyak yang jadi pertanyaan masyarakat, aman nggak sih kalau pakai keuangan digital? Namanya digital gitu ya. Bisa diretas, bisa diapa gitu ya. Itu pemikirannya gitu ya. Tapi kalau dari BSI sendiri bagaimana nih menjamin keamanan data nasabah kita? Siap. Kalau cerita digital saat ini, BSI itu Pak 80% transaksi yang terjadi di BSI itu 80%-nya digital. Digital. Handphonenya masing-masing, ke tabletnya masing-masing, ke laptopnya masing-masing gitu. Nah, kalau ditanya tadi tentang keamanan, BSI menjaganya seperti apa? Wah, luar biasa Pak. Insya Allah BSI itu menjaga keamanan data nasabah itu sangat baik lah. Bahkan mungkin pernah ada isu bahwasanya bank-bank A, B, C, D, E termasuk BSI itu datanya dicuri dan lain-lain gitu kan. Iya, benar. Nah, itu kan kita sampai melakukan verifikasi mandiri, benar nggak sih kita dicuri gitu? Benar. Gitu. Kita cek benar nggak sih kita dicuri? Ternyata nggak ada gitu. Walaupun pernyataan saya ini bukan berarti undangan juga untuk hacker-hacker sekitar gitu ya kan? Nantangin nih gitu. Iya, gitu. Tapi insya Allah tadi seperti saya bilang, pencurian digital paling mudah untuk hacker baru, saya bilang ya, izin mohon maaf tuh, hacker baru pasti di phishing kan Pak. Benar. Phishing, meniru link yang sama, seolah-olah itu sama. Nah, itu kami per detiknya secara PIC dan sistem itu langsung delete blokir. Jadi insya Allah phishing di BSI sudah kami upayakan semaksimal mungkin agar tidak terjadi di BSI. Sejauh ini tahun 2026 itu saya ya di Sumatera Utara, area Medan Raya khususnya, kita nggak ada, 0. Tahun lalu ada nggak? Tahun lalu itu ada satu, tapi ternyata pas kita dalami anaknya. Ini lucu tuh Pak. Oh, anaknya? Lucu tuh. Dia merasa uang saya hilang Mas. Saya tuh tadi teleponan sama orang nggak dikenal. Rupanya anaknya ngambil uang di ATM. Oh gitu. Tahu PIN mamanya gitu. Jadi laporannya phishing, ternyata anaknya. Kan kita di ATM itu ada kamera ya. Benar. Tanpa sadar nggak disadari kan kita sering ke ATM itu sebenarnya ada kamera rekam kita. Iya. Nah kita bisa trace tuh. Bisa track tuh kemana sih transaksinya terakhir, ternyata anaknya. Ini ibu kenal sama orang ini, anak saya. Ya nggak jadi pulang, tutup kasus gitu kan. Langsung nyari sapu nggak sih pulang? Saya bilang sih jangan pakai sapu sih Bu, saya bilang. Kalau bisa belakangnya golok saya bilang. Jangan. Luar biasa. Jadi ternyata keamanan di BSI itu luar biasa ya. Jadi bahkan sampai ada link yang menyerupai aja, itu per sekian detik langsung di delete dari BSI. Luar biasa. Nah, itu dia. Nah, kalau kita lagi cerita nih tentang literasi keuangan digital. Tentang keuangan digital ini tidak akan mudah ya. Pasti tetap ada tantangan-tantangan ya, Pak Rido. Nah, apa yang menjadi tantangan dalam meningkatkan ini literasi keuangan digital ini di Indonesia dan juga mungkin di daerah-daerah terdekat kita? Kalau tantangan utama dari digital itu pasti sosialisasi tentang keamanan ya. Karena kalau untuk penggunaan, kalau dari saya pribadi, digital ini disosialisasikan atau tidak, masyarakat itu terpaksa akan ngikut sedikit demi sedikit. Nah, tapi yang kita sosialisasi atau kita edukasi kepada masyarakat adalah keamanannya, bagaimana cara menjaga diri agar tidak tertipu dalam dunia digital ini. Contoh kasus saja, dulu orang belanja online tuh takut banget. Ya. Takut katanya, padahal nggak pernah nih melakukannya, nggak pernah loh saya beli handphone datang batu tuh nggak pernah, cuma dengar cerita ada tetangga saya dari tetangganya, nenek dari sepupunya gitu kan beli handphone datangnya batu, itu jadi pegangan penuh, padahal belum pernah ngelakuin katanya. Nah, tadi kalau dilakuin dan kita tahu dalam fitur pembelian ternyata ada konfirmasi penerimaan barang atau kembalikan barang tidak sesuai. Itu kalau contohnya belanja online. Sama kayak transaksi di bank. Setiap kita mau melakukan transaksi, apapun transaksi secara digital, QR, kris, mau dari BSI to BSI, beyond ke krisnya BSI atau BSI ke bank lain, itu kan ketika kita QR muncul tuh nama si penerima. Iya. Kita
iseng saja. Misalnya apalagi kalau sekarang itu udah zamannya, misalnya kita makan mie X gitu ya. Pas kita scan muncul cake mie X, udah bener dong. Benar. Ini makannya di mie X, keluarnya Rido. Wah, Rido nempel barcode nih kan gitu kan. Iya. Nah, itu sering tuh, Pak. Jadi tahun-tahun yang lalu, setahun atau 2 tahun yang lalu itu Masjid rata-rata BSI ya. Jadi ditempel sama si orang jahat, kita bilangnya orang jahat aja lah ya. Itu kan sedekah dari orang-orang untuk disalurkan ke yang membutuhkan, yang haknya menerima. Itu ditempelin barcode dia. Barcode-nya. Gitu. Si yang sedekah kadang-kadang nggak cross check, hilang dong gitu. Tapi kami dari pribadi pegawai itu kalau ke masjid atau menemui kris kami pasti cek. Oh, ini mahasiswa ya Pak krisnya gitu. Tapi kan itu komposisinya tuh udah lebih sedikit dibanding mesin edisi ya. Kalau sekarang ada edisi atau QR yang selalu berubah-ubah, kami sebutnya QR dinamis yang dari web gitu kan. Mau bayar pajak nih misalnya tadi di Deli Serdang. Pakai QR, itu QR-nya web, Pak. Itu QR dinamis. Insya Allah setiap orang itu beda QR-nya. Benar. Jadi nggak bisa ditempel atau ditipu. Nah, yang masih zaman-zaman dulu awal-awal QR itu masih harus papan berdiri, namanya Kristen gitu ya. Kris yang berdiri lah, bukan Kristen agama ya, Pak ya. Benar. Itu masih sering tuh ditempelin gitu. Makanya kami dulu sangat kewajiban nasabah yang QR-nya sama BSI, kami harus belanja di situ biar apa? Biar kami cek. Gitu, jangan sampai nasabah kita kena tempel. Kadang-kadang tuh modusnya macam-macam, pura-pura belanja satu nempel gitu kan. Dulu tuh ya, sekarang sih udah nggak ada lagi lah. Mungkin karena udah nggak terlalu ini ya, udah nggak terlalu banyak yang pakai kris, QR stand. Lebih banyak yang pakai edisi, lebih banyak yang pakai virtual account. Sekarang lebih mudah kan dibawa-bawa gitu. Nah, tapi kita juga mau bilangin ya kepada masyarakat, khususnya yang UMKM menggunakan pelayanan pembayaran pakai uang digital ini, kan nggak ada salahnya ya kalau setelah bayar lihat notifikasi ya dulu ya. Ini yang sering terjadi ya. Begitu udah ditempelin, udah dia kasih barangnya langsung, tapi belum notifikasinya belum masuk deh gitu ya. Nah, sebenarnya agak ketelitian dikit aja sih. Bapak udah survei BSI duluan kayaknya nih ya. Jadi gini. BSI itu kebetulan ya bulan ini kita launching dua produk itu khusus notifikasi QR stand tadi. Kalau edisi gampang ya, kita bayar itu keluar struk pasti sukses. Itu hitungannya sudah sukses, pasti masuk uangnya. QR dulu foto lah, minta nomor handphone lah. Nah nggak, BSI itu udah keluarin 2 aplikasi. Satu bentuknya aplikasi ada di apps, namanya Beyond Merchant. Jadi pengguna QR tinggal download aplikasi itu, masukin data diri dia sesuai yang didaftarkan di BSI. Kalau ada yang bayar QR dia, akan berbunyi tuh di handphone dia. Alhamdulillah, masuk 10.000 jika 10.000. Dan itu ada 4 pilihan bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Aceh, bahasa Makassar, bahasa Jawa. Okay. Walaupun masih AI ya. Tapi setidaknya kita udah mencoba mendaerah gitu kan. Benar. Nah, itu yang masih pakai handphone. Itu gratis, Pak. Jadi siapapun yang punya QR di rumah QR BSI, mau pasang aplikasi itu gratis, download saja nggak ada biaya. Gitu. Jadi lebih aman. Kalau sudah bunyi, alhamdulillah, masuk 10.000 atau masuk seberapa yang kita tadi tagihkan kepada pelanggan kita, insya Allah tuh udah masuk. Udah nggak usah difoto-foto lagi. Gitu. Kalau nggak bunyi, minta. Ini nggak bunyi, belum bayar ya. Gitu. Nah, yang kedua, kan nggak semua yang punya toko itu jadi kasir kan, Pak? Atau jaga tokonya, mungkin pakai pegawai. Mungkin yang punya boleh pakai aplikasi Beyond Merchant. Terus di toko, biar yakin pegawainya kayak mana, kita punya juga namanya alat device, namanya Soundbox. Ini kayak speaker, Pak. Jadi kalau ada yang kris bayar pakai QR di toko dia, kris BSI, si pemilik toko di handphonenya bunyi, di toko pun bunyi, tapi nambah alat. Gitu. Jadi nah, ini untuk pemasangannya sekarang gratis. Pemasangannya gratis. Jadi ini baru. Yang punya QR BSI, kalau belum silakan datang ke BSI mendekat segera. Gitu. Jadi bertepatan ya, Pak, saya. Bertepatan. Kayaknya Bapak udah riset. Saya mau jujur sebenarnya saya adalah bukan Superman, Pak ya. Saya pun sampai lupa tuh, tapi untungnya Bapak ingetin. Iya. Nah, itu deh. Jadi keren banget ya sebenarnya 2 aplikasi ini yang baru diluncurkan oleh BSI. Jadi kita di rumah tetap ada notifikasinya di toko. Di toko ya, Pak. Luar biasa nih, keren banget. Jadi ini untuk menghindari
menghindari juga penipuan dan phishing nih. Luar biasa nih dari BSI. Oke, mungkin yang terakhir nih buat Pak Ridho, apa yang mau disampaikan nih closing statement Bapak, pesan untuk anak muda yang mungkin yang masih ragu ya untuk bergabung bersama BSI, atau mungkin juga buat semualah yang nonton kita, kira-kira edukasi seperti apa atau hal apa yang mau Bapak sampaikan, mungkin baik juga terkait literasi keuangan digital kita hari ini. Untuk literasi keuangan digital di BSI ya. Jadi bahwasanya BSI itu insya Allah selalu berupaya untuk menjadi penyedia jasa keuangan perbankan bagi nasabah yang terbaik, gitu. Yang sangat dekat dengan kegiatan nasabah hari ke hari. Jadi misal kebutuhan hari ini transaksi atau bayar atau apapun yang kita butuhkan itu insya Allah sudah ada di Beyond. Dan untuk pemuda atau ya marga lah kita bilang, kalau pemuda tadi saya bilang yang PR ke ini nggak anak-anak muda aja gitu kan. Ya, tapi juga termasuk gen-gen boomers. Digital tuh aman banget. Digital itu aman banget. Yang kurang itu edukasi kita, literasi kita. Kalau boleh saya sambung-sambungkan gitu, bahkan Nabi Muhammad SAW itu yang dia terima pertama kali adalah Iqra kan, baca. Nah, ini anak muda jangan malas baca gitu. Jangan malas baca. Jadi kalau kita udah memahami digital ini seperti apa, insya Allah kita tahu nih, bahwasanya digital itu emang aman banget. Aman. Saya jujur Pak, kenapa tadi saya bilang ini kayak main, setengah main, saya bilang. Saya tuh pencinta nih dunia-dunia kayak gini. Saya suka oprek-oprek, saya suka bikin web gitu kan. Jadi alhamdulillah itu saya nggak pernah ketipu belanja online, nggak pernah. Saya tidak pernah kena phishing. Saya tidak pernah kena telehipno. Alhamdulillahnya, bukan berarti tantangan ya. Sekali lagi saya disclaimer, saya bukan menantang para pelagiannya gitu kan, para pelakunya. Tapi alhamdulillahnya tadi karena saya terus mendalami, kita jadi tahu nih. Kita kalau di luar dari alurnya ini udah nggak bener nih, udah salah nih gitu. Jadi misalnya kalau tadi kita ditelepon oleh BSI, Assalamualaikum Bapak Ibu atau kakak abang ini dari BSI, kita mau nawarin produk. Kalau nomornya bukan BSI, udah pasti bukan. Udah pasti bukan BSI. Dia harus nomornya BSI. Kalau nggak muncul nama di handphone Bapak Ibu BSI, minimal 14040. Karena nggak akan ada nomor lain selain itu. Itu udah pasti, itu kalau dari telepon. Jadi intinya mau di BSI maupun tidak di BSI secara digital itu aman banget. Jadi jangan takut untuk mencoba. Ya, kalau perlu sekarang itu lahan kerja nih, gitu ya, lahan kerja. Semua orang tuh bisa cari duit dari situ. Dan BSI insya Allah hadir di setiap lininya. Untuk pemuda juga kalau cerita gabung ke BSI, gabung itu ada dua. Gabung jadi nasabah BSI, ya kan? Atau gabung jadi orang BSI. Tadi yang saya bilang di awal, saya bilang jadi BSI itu happy kok. Benar. Jalan-jalan kerja, ibadah, insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Oke. Luar biasa. Oke deh, terima kasih nih buat Pak Ridho. Luar biasa, terima kasih sudah hadir di podcast kita Bapak. Yang kita sampaikan nanti mudah-mudahan jadi edukasi positif ya Pak buat masyarakat luas yang nonton kita ya. Nah itu dia. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Nanti kita undang lagi deh dengan tema-tema yang gak kalah menarik ya. Amin. Bersama BSI ya. Siap Pak ya? Siap insya Allah. Oke, luar biasa deh masyarakat luas Deli Serdang ya. Jadi tadi Pak Ridho juga nyampaikan bahwasannya BSI itu aman dan semua itu bisa kita hindari, baik itu penipuan ataupun phishing, dengan cara edukasi literasi keuangan digital. Dan satu lagi yang paling penting, BSI ini bukan hanya untuk Muslim, tapi buat kamu yang non-Muslim, ayo segera gabung ya Pak ya. Betul, cobain jadi nasabahnya dan juga jadi agennya Pak ya. Siap. Oke deh, buat masyarakat luas Deli Serdang, berakhir sudah podcast kita hari ini. Mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Akhir kata, saya Kelvin mewakili Bapak Ridho Astia Rahman dari Bank Syariah Indonesia Medan Raya ya. Medan Raya. Ya, luar biasa podcast kita hari ini, dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pemkab Deli Serdang dari Kominfo Stan. Salam Deli Serdang sehat.